Dan aku bisa bilang jalan yang aku jalanin ini nggak juga mulus gitu loh. Iya. Banyak banget rintangan, banyak banget cobaan, banyak banget orang yang nusuk, tapi aku nggak pernah expose gitu. Aku pengen nyerah waktu masuk ke 4 besar itu. Keempat besar, oh wow. Makanya aku sempat nangis tuh. Waktu aku terbebani itu, seperti yang aku tadi bilang, aku itu satu tim sama orang yang nggak niat. Oh. Jadi aku tuh dibagi grup-grup gitu kan. Oh halo sahabat Dermaster, kembali lagi di Booster. Ngobrol santai bareng Dermaster. Sudah pasti bertemu lagi bersama aku, Erdi Yohan. Dan di episode kali ini sahabat Dermaster kita kedatangan seorang laki-laki tampan. Sebenarnya saya agak sedikit minder ya kalau bintang tamunya ganteng ya. Apalagi karismanya meledak-meledak. Selain ganteng, fansnya banyak, jago masak. Terus sekarang udah bisa acting juga. Waduh, gemes banget ya. Ya udahlah, pasti sahabat Mas udah tahu dong. Karena si cowok ganteng ini adalah salah satu jebolan dari kompetisi memasak di Indonesia. Langsung aja kita sambit. Jangan dong namanya kalau cowok ganteng. Kita sambut ada Victor Agustino. Halo. Suaranya Hai, dong yang meledak dong. Seisi galaksi di studio ini ya. Mantap. Koko Victor apa kabar? Baik. Puji Waduh, Tuhan. ternyata aslinya sama kalau kita lihat di sosmed, di TV tuh sama-sama ganteng tenan loh. Iya, kenapa? Jangan tunjuk-tunjuk aku, nanti aku baper. Saya Victor juga apa? ganteng juga. Waduh, ya kan kita sama-sama Dermaster, siapa sih ganteng ya. Victor, lagi sibuk apa sekarang, Vic? Sekarang lagi sibuk konten aja sama ya casting-casting gitu sih. Oke, wah, ini kayaknya udah ada bridging sibuk ngonten sama casting-casting, kira-kira ini casting apa? Sabun mandi iklan zaman dulu nggak mungkin ya. Siapa tahu tapi kan ya sama Dermaster. Yeah. Nah, Victor ini kan memulai karir dari apa acara masak-masak. Iya. betul. Apakah cita-citanya memang apa emang pengen masak gitu kan? Biasanya kalau aku tuh ngikut-ngikut mood gitu. Kalau lagi pengen ngeliat food blogger, pengen jadi food blogger. Kalau kamu? Sebenarnya dari kecil ya, aku itu pengennya jadi businessman yang sukses dan terkenal gitu loh. Oh oke. Tapi karena mungkin emang dari keluargaku bukan yang diturunin bisnis gitu, jadi aku ya harus mulai dari bawah sendiri. Oh oke. Gitu. Nah, mungkin karena emang aku nggak tahu tujuanku mau bisnis apa, karena aku dulu masih terlalu bocil, ya. Jadi aku cuma ngelakuin aja apa yang aku suka gitu. Nah kebetulan aku nggak suka belajar. Oh nggak suka belajar, jujur. Pelajaran yang kayak matematika, IPS, Oke, IPA. Ini sains itu nggak suka lah jangan ya? dicontoh ya, jangan Jangan dicontoh. contoh, ini Cuman hal jelek ya? aku kurang suka, jadi aku males. Oh, oke. Sedangkan ketika aku di dapur, aku nyoba eksperimen masak apa gitu. Aku suka dan pas aku kasih ke orang tua aku, kalau mereka suka, itu ngasih aku kayak happiness gitu. Oh oke. Tapi sebelum itu maksud aku kok tiba-tiba kamu bisa memilih kok aku lebih suka masak gitu loh. Itu umur berapa kalau boleh tahu? Itu sebenarnya pas SMP sih, karena SMP kamu udah di dapur? iya aku SMP itu nyoba-nyoba masak sendiri Oke. gitu kan ya, mulai dari masak mie sendiri lah, Iya. terus bikin telur sendiri. Oke. Jatuhnya terus nyoba bikin nasi goreng sendiri, bikin apa sendiri, semua sendiri. Jadinya Oke. aku suka gitu loh, masak itu. Dari SMP itu mencoba apa yang membuat kamu kayak aku mau masak sendiri kan kadang-kadang kan kalau misalnya aku aja yang sudah segede gini aku harus dulu dipancing, aku ke-trigger dulu sama video orang kayak ini gampang baru aku mau masak gitu. Kalau kamu tuh apalagi SMP, aku sih taunya main layangan ya kan waktu SMP. Kalau kamu masa udah kepikiran mau masak gitu loh, Vic? Enggak, karena mungkin perumahan di tempatku itu nggak rame yang orang keluar di luar, jadi anak-anak Anak main-main komplek gitu ya. nggak ada. Aku tuh main di dalam rumah Oh, sama dipingit ya. kakak adekku, jadi di dalam rumah aja. Jadi aku nggak ada kegiatan, aku nyari aja kegiatan dalam rumah gitu ya. Salah satunya masak. Oke, Gitu. kalau boleh kita tahu masakan pertama dan rasanya enak tuh apa? Selain jangan bilang mie instan, semua orang kan mie instan udah enak, siapa yang mau masak juga? Lodoh-lodoh juga enak. Kalau kamu Dewi? Aku nasi goreng. Nasi goreng Nasi apa goreng. saat itu? Jadi waktu itu kan
aku cuma ngambil barang-barang sisa di kulkas aja, sayuran, terus ada kayak ya. bakso-baksoan gitu ya, ku campur, kasih telur, nasi goreng gitu. Oke. Terus aku ngerasa ini enak dan aku penasaran kan orang lain ngerasa gimana. Aku kasih ke orang tuaku, mereka kayak surprise gitu loh. Kok enak gitu. Tuhan, aku bisa Iya, masak loh. Jadi kan ngurangin beban keluarga bayar mbak gitu. Gak, justru karena itu mbakku jadi sering nyuci piring. Oh, karena Aku kamu nggak mau masak nyuci. terus. Oh. Aku nggak mau nyuci gitu. Oke, dan ketika kamu sudah mengetahui, oke, kayaknya aku punya skill nih di bidang masak. Akhirnya kamu memutuskan untuk sekolah kuliner. Enggak. Oh enggak? Aku cuma masak aja terus. Kayak tapi masih disekolahin karena orang tua aku pengen waktu itu tuh aku tetap sekolah di sekolah yang bagus, Oh, SMA. untuk sampai SMA gitu. Ya SMA yang bagus gitu loh. Oke. Tapi aku nggak sanggup karena aku males sekolahnya. Iya kan sebenarnya kan Yeah. kalian kita istilahnya kan itu kayak basic ilmu aja gitu loh. Yeah. Istilahnya kan passion kita nggak tahu nih apa gitu. Akhirnya tamat sekolah kamu memutuskan untuk sekolah kuliner. Belum juga? Akhirnya aku pernah nggak naik kelas. Allahu Akbar. Victor. Nih, fansnya Victor tahu nggak pernah naik kelas. Terus itu Ini SMA. aku baru cerita Di sini? podcast ini deh. Nggak naik kelas. Keren. Jadi seorang Victor ini tidak pernah Nggak tidak perlu naik kelas. digede-gedein Oh, juga. oh, kalau di sini harus. Oh, harus. Bola nomor 1. Nggak naik kelas Itu gitu. SMA? Itu SMP. Oh, SMP. Ya pas sering-seringnya masak itu. Oh, jadi Dan waktu sering masak itu aku juga zaman dulu aku suka break dance, tau nggak? oh iya. Ya yang handstand Yes. gitu-gitulah. Nah dari situ nilaiku nggak bisa Terselamatkan. memumpuni ya diselamatkan. Jadi papiku kayak ya udah kamu sekolah masak aja gitu. Karena dia juga ngelihat aku suka masak gitu loh. Oh, itu pas SMP atau pas SMA? Pas mau naik ke SMA, Oh, transisi SMP ke SMA. jadi aku ambil SMK. Oh. SMK masak di Semarang. Oke, jadi intinya tuh istilah bukan spesialis kayak sekolah masak gitu, tapi sekolah yang kejuruan gitu. Ya betul. Wah, prestasi naik dong, langsung. Iya. Tapi kan tersalurkan tuh. Iya benar. Tersalurkan, tapi awal-awalnya juga aku bingung kok ini sekolah masak tapi masih ada pelajaran biasanya. Ya gimana dong ya? Kan masih SMA gitu kan, masih menengah gitu. Nah dari situ aku paham, oh mereka tetap mau ngasih basic tapi banget. mereka nambahin juga. Jadi double. Oke. Ya double terus aku kayak, ini makin susah dong ya kan. Ini udah harus belajar biasa, harus masak. Tapi ternyata setelah aku nyalurkan apa yang aku suka, aku jadi bisa ngelakuin apa yang aku harus lakuin juga gitu loh. Jadi nggak cuman aku males-malesan harus ngelakuin apa yang aku harus lakuin, tapi kalau aku ngelakuin apa yang aku cintai, itu aku bisa nyelesain yang lain. Oh, jadi emang kayak nggak terlalu minat lah juga ya dengan persekolahan itu. Emang nggak minat gitu loh. Alasannya tuh kamu emang di sekolah SMK kan kayak ya benar yang kamu tadi bilang kayak kalau kamu menyelesaikan apa yang kamu suka, kamu akan menyelesaikan juga hal yang Benar. Oke, kurikulumnya beda nggak sih kalau di sekolah kejuruan kayak gitu? Waktu itu sih, iya benar-benar basicnya sih, bukan yang kayak orang sekolah IPA itu beneran fokus ke IPA semua kan. Yes. Kalau aku enggak, kayak basic-basicnya aja gitu. Oh, oke. Tapi tetap aja. Tetap hal basic aja bikin kamu kayak nggak nyaman gitu. ada ujiannya juga, ujian Oh, nasional. iya pasti dong, karena kan harus. Makanya. Oh, itu yang bikin berat berarti ya? Ya, tapi tetap selesai sih. Tetap selesai. Walaupun nilainya. Oh, tapi nilai masaknya lebih bagus maksudnya gitu. Iya, pasti dong. Emang kalau sistem kalau masak kayak kejuruan gitu apa yang diarahin sih pas waktu SMK itu? Pas masak untuk yang spesialis SMK, iya, SMK. SMK-nya. SMK itu kita diajarin aja kayak, itu kan aku patisserie ya. Sama tata boga, jadi diajarin basicnya masak, motong, bikin kue itu basic-basicnya aja, basic-basic itu. lebih ke Berarti situ. Kayak dia asal lah ya yang tadi bakat yang kecil tadi terpendam dikasih tahu nih struktur untuk memasak memotong tuh seperti ini yang lebih benar. kayak Betul. gitu. Oh. Dan yang aku lucunya nggak semua orang di SMK itu tuh semua juga suka gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi aku bingung sama manusia tuh orang-orang lain ya, bukan manusia ya. Iya. Orang-orang yang lain tuh kadang mereka memilih sesuatu yang mereka nggak suka. Beda kayak aku waktu kecil kan aku nggak suka ya, aku nggak suka, nggak bisa gitu loh aku Oh jalanin. jadi nggak memaksakan. Iya, Jadi aku menurut nggak kamu bisa teman-teman kamu waktu di SMK tuh memaksakan diri untuk masuk? banyak yang maksain gitu loh, dan juga
waktu kuliah juga sekolah masak ya. Itu banyak banget yang memaksakan gitu kayak. Oh jadi memang itu nggak minat di bidang itu, tapi Iya. mereka memaksakan untuk masuk ke bidang tersebut. Iya, jadi aku ngelihat pas praktek, ini orang kayak nggak niat ngapain lu gitu. Kayak aku jadi jengkel gitu loh. Kalau lu nggak niat ya udah ngapain. Oh jadi pengen berasa punya kuasa ya kamu? Bukan di situ? punya kuasa, masih. Ya tapi benar sih kita agak jengkel karena dia pasti Iya. mengerjakannya setengah-setengah dong. Ya, karena aku orangnya kalau ngelihat orang yang klepek-klepek, Oh, gitu, lemot, gitu. setengah-setengah itu aku nggak suka. Kalau Perfeksionis, pasti Virgo. Masuk Bukan. kan? Biasanya kalau kayak perfeksionis dong, kamu kan pengennya yang sesuai. Ya. Kalau kamu udah mengambil ini ya kamu harus kerjakan dengan masa itu perfeksionis sih? perfeksionis dong. Kalau misalkan kamu nih, kalau orang nggak perfeksionis, kalau kamu ngeliat hal-hal yang menurut kita ya udah biasa aja, toh di pilihan dia, kenapa kamu harus ribet ngelihat orang nggak? Enggak, karena gini loh, kayak kakak ya, jadi host gitu. Aku suka kalau ngelakuin hostnya itu kayak all out gitu loh, 100%. Tapi kalau ada host yang kayak gimana gitu. Oh mungkin dia anemia, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia anemia atau lagi jadi lambungnya. Ya, Iya. aku nggak tahu ya, cuman aku nggak suka gitu loh. Tapi kamu ngeliat itu kan sebuah totalitas dong. Iya, kalau Perfect nggak kalau sih? kayak kakak totalitas. Iya. Jadi Perfect kalau nggak enggak sih? nggak usah. Iya, itu emang bawaan dari Virgo, udah nggak apa-apa sih. Masa itu bawaan ya? Tetap apa? Tetap udah diajakin masuk, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Ya, Tapi mungkin emang itu naluri aja sih. Naluri, Ya, tapi benar sih naluri, kita kalau ngelihat sesuatu hal yang ya kita sama-sama satu keinginan lah. Istilah kalau kamu ingin masuk ke sekolah masak ya berarti kan istilahnya kamu interest nih sama bidang tersebut. Tapi ternyata yang kamu lihat adalah wah ini kayaknya cuman ini doang, apa kayak ya suka-suka. nggak niat, Iya, suka-sukanya, nggak niat. Kayak gitu. cuma Jadi pengen kamu kuliah kesel, aja iya, kan. Betul. Sedangkan kamu yang dari lubuk hati banget gitu. Ya, jadi mungkin aku nggak bisa sama orang yang nggak ini ya. Ya, satu visi misi. Bukan, kayak pikirannya itu nggak ada gitu. Oh pikirannya nggak ada, nggak punya otak maksudnya. Bukan, maksudnya pikirannya cuma ngejalanin apa yang harus jalanin Oh sekarang. kayak keterpaksaan bukan karena Ya emang cuma, keinginan. ya udah jalanin aja, Oh ya udahlah. santai gitu. Oh baik, baik. Kan bisa ngejalanin segala hal, kita bisa ngejalanin, tapi ada tujuannya gitu. Betul. Ya, betul. waktu sekarang atau was kerja juga, aku sering ketemu orangnya kayak gitu, dan aku kurang cocok Kurang juga cocok. sih. Oke, berarti yang nggak punya passion yang sesuai dengan keinginan Victor, Iya. jangan ketemu Victor deh lu pada. Bukan gitu ya. Nggak bercanda maksudnya ya. Berteman untuk aja. Berteman aja, tapi untuk kerja Ya, sama enggak. tapi untuk kerja, aku beneran nyari orang yang bisa grow together. Oh, oke. Bukan cuma kayak ya jalanin aja, terus kalau nggak suka dia nggak jalanin. Dipaksa-paksain Ya. kayak gitu, jangan lah ya. Nanti hasilnya juga kurang baik. Nah, after kamu sekolah SMK, kuliah atau kamu Kuliah. ngambil yang kamu pernah juga sekolah di Jadi New York, di this Malaysia. this is very unique ya, karena kan kalau orang habis SMK biasa kerja. Langsung kerja. Karena mereka udah dikasih bekal Basic, gitu. Tapi aku nggak, aku kebetulan seliweran gitu pas jalan-jalan di mall, aku lihat ada orang lomba masak. Oh, oke. Aku langsung nanya, ini lombanya kapan gitu, aku mau ikut. Emang hadiahnya apa? Aku mikirnya duit kan. Iya. Ternyata beasiswa ke Malaysia. Oke. Ya udah, Itu di Jakarta apa di Semarang? Di Semarang. Oh, di Semarang. Terus? ya udah, aku mikir ya sama aja itu duit kan, maksudnya Yes. disponsorin kan. Ya udah, siapa tahu aku menang. Ya udah kan, gas aja. Besoknya aku ikut lomba. Lomba sih yang kamu kemarin lihat itu. Ya, dan juara 2. Weh, dapatlah beasiswa tersebut. Dapat beasiswa tersebut, aku pergi ke Malaysia, kuliah dengan ya mungkin dengan bantuan orang tua yang semaksimal orang tua aku, Heeh. dan itu menurut aku pressure banget karena orang tua aku itu harus ngeluarin uang yang cukup banyak ya buat aku ke luar negeri, walaupun itu udah dibeasiswain. Jadi aku pressure-nya kalau aku nggak lulus dengan nilai yang bagus, kalau aku nggak lulus di semester ini, itu tuh aku pressure banget gitu. Jadi aku rajin Rajin terus. banget. Apalagi kan itu bidang yang kamu suka ya nggak sih? Betul. Jadi kamu nggak terbebani dong. Betul, nah waktu aku terbebani itu, seperti yang aku tadi bilang, aku itu satu tim sama orang yang nggak niat. Oh. Jadi aku tuh dibagi grup-grup gitu kan. Aku di satu tim di mana temanku tuh nggak niat buat kerja di sekolah itu. Jadi masak aku itu. harus struggle by myself. Oke. Aku harus usaha sendiri buat bikin a set of dessert
yang harus dipresentasiin ke guru pastry aku. Oke. Jadi itu benar-benar a lot of hard work ya. Ngeliat dia datang pun telat. Jadi kayak Ini nggak ada pun- effortnya ya Ya, gitu aku paling males sama orang yang telat, nggak ada effort, terus males-malesan, santai-santaian Ya gitu. semua orang nggak sih, bisa kita satu tim nih tiba-tiba yang kerja cuma kita doang. Kecuali kalau dia yang biayain kita, mau nggak mau. Nah, maksudnya Bener gini, nggak sih? aku nggak masalah ya kalau orangnya tuh bener-bener craving for the goals to success. Heeh. Walaupun dia telat, oke nggak apa-apa. Tapi dia datang, set, ayo habis ini kayak gini, habis ini kayak gini. Nggak kayak gitu. Oh dia, Dia udah telat, telat terus nunggu lagi. habis ini ngapain Tor gitu. Bah, aku kayak, ini final exam and you don't know what's going on gitu. Itu emang berdua atau satu grup berapa orang waktu itu? Satu grup bertiga. Bertiga dan dia yang kayak gitu cuma satu atau dua-duanya? Tapi bertiga itu udah minim banget karena udah diperhitungin sama guru pastry-nya kan. Ini at least 3 orang to make it perfect gitu. Oke, kamu ngedapetin beasiswa tersebut terus kamu bergabung dengan teman kamu yang baru itu, kamu ngerasa kurang nyaman banget dong? Lingkungan yang kayak, ya gimana dong? Terus Ya. kamu ngomong nggak ke dia gitu? Tapi aku ngomong ke dia, nggak usah datang sekalian lah. Karena for me, Gue sih kena mentalnya balik gue sih. karena for me to be honest, to be a chef, you need to be kayak ada pendirian, kuat, dan a little of arrogance. Oke. Kalau nggak ada itu, you will not be anyone sih menurut aku. Oh, betul sih. Karena kamu bakal diinjek-injek sama orang-orang yang malas itu, orang-orang yang gampangin kamu bakal diinjek-injek doang. Bukan orang yang didengar, Bagus sih prinsipnya. ditakutin Bagus gitu. nih, Iya. prinsipnya bagus. Oke. Alhasil waktu itu pas ujian, kamu sendiri yang struggle sendiri, yang dua teman kamu nggak? Nah, aku berdua sama temen aku ini, yang satu ini dia kebetulan bisa ngebantu gitu loh. Oh, agak- bisa membantu. Ada tugasnya lah ya sedikit Ya, ngebantuin kamu. dia tahu gitu. harus nimbangin apa. Jadi aku tinggal finishing aja Oke. gitu. Enaknya di situ dan akhirnya selesai. Jadi yang aku bisa ambil dari situ, kadang orang datang di hidup kita itu bukan buat membantu, tapi nyusahin gitu. Oh. Tapi itu Kesinggung bagus nih. buat kita. Banyak yang kesinggung deh itu pasti. Loh, Banyak yang kesinggung ya. Ya. Tapi bener loh. Terus ya tapi bener kan? Bener, Di hidup bener, kamu bener. juga pasti kan? pastilah semua orang pasti ada orang-orang yang seperti itu yang nggak tahu diri ya. Iya Baik. banyak banget. Nah, tapi mereka sendiri pasti mengasihani diri mereka sendiri dan ngerasa kayak mereka bener gitu loh. Nah, tapi nggak apa-apa. Dengan itu kita sadar kalau kita bisa ngelakuin segala sesuatunya tanpa mereka. Betul. Nah, itu yang aku bawa sampai sekarang. Oke. Dan misal abis itu kamu yang dari Malaysia abis itu ke New York juga. Ke New York. Itu Dan- masih dalam satu sekolahan yang kamu ada kayak perpindahan pelajar itu atau gimana? Nah, lucunya ini tuh dari kuliah ada kayak orang Amerika datang ke kampus. Oh, Di oke. interview lah semua studentnya kan. Yes. Cewek, cowok semua di interview. Dan aku dapat lagi. Cuma 3 orang yang dapat. Solati. Dapat lagi. Kebetulan banget guys gitu. Kayak dapat. Terus aku pergi ke New York. That is the worst kind of city yang aku pernah lihat. Oke. Tapi it's good at the same time. Jadi New York itu buat orang yang keras banget sih menurut aku. Kalau yang lembek-lembek, yang menang-menang nggak usah gitu. Aduh, nggak akan bisa. Oh wow. Nggak akan bisa karena satu, waktu aku datang ke sana 3 bulan pertama aku nangis. Wah, boleh diceritain kenapa tuh? Karena working environment-nya mereka kinda racist ya. A little bit racist, bukan a little bit tapi menurut aku racist sih. Oke. In a, apa ya, kayak kita kan, bukan kita ya maksudnya, aku orang Chinese, tapi kita kan semua Asian gitu loh. Asian. Buat mereka aja Asian itu dibuat jokes. Oke. Mau kamu Filipino, Thailand, Semuanya Indonesia, lah ya, Malaysia, jadi. semua kayak Jadi joke wah, di sana gitu. kayak Mr. Nagashima apa gitu kayak what the hell? Wow. You don't have to say that kan. Dan emang itu tuh terjadi banget ya kalau di Terjadi banget. New York tuh ya. Terus dia kayak sering gini gitu. Padahal yang kan orang-orang menurut yang matanya kecil tuh lebih cute, lebih cakep dibanding yang kalau menurut aku ya. I don't know, mungkin sekarang udah nggak gitu semenjak yang ada Asian Reds gitu Iya, black ya. apa? Semuanya lah ya kayak Iya. reservasi udah nggak boleh lagi gitu. Waktu COVID awal-awal itu Iya. kan kerusuhan orang Cina dipukulin gitu kan, makanya pada stand up buat orang Asian. Jadi sekarang mungkin nggak gitu. Tapi itu susah sih. Terus aku nggak bisa Inggris yang selancar mereka dulu. Dulu kan aku masih awal-awal.
Jadi mereka kayak ngomong, give me some salt gitu. Kayak kasih aku garam. Tapi terlalu cepet gitu loh. Jadi kita nggak ngerti gitu kan? Iya, terus aku ngomong, excuse me what? Excuse me, are you deaf? Gitu. Jadi kayak aku, kena mental di 3 bulan pertama, terus aku mau keluar. Oh nggak sanggup? Aku nggak sanggup, aku mau keluar, mau balik. Aku sampai telepon papiku, aku mau balik. Terus papiku cuma ngomong gini, dimanapun kamu kerja, itu pasti ada nggak enaknya, pasti struggle. Jadi kalau kamu keluar dari situ, kamu pindah ke tempat lain, pasti sama aja gitu loh. Tapi apa yang bikin kamu bisa berdiri, bisa sukses, itu kamu tahan dan kamu bisa melebihi ekspektasi mereka gitu. Jadi ya udah, aku tahan di situ. Aku tahan aja dikata-katain, malah aku balikin kayak aku ngatain mereka juga kayak buat hatiku gitu ya, buat hatiku jadi kayak nggak pressure kan. Jadi dari situ mereka kutunjukin juga skill masak aku, makin jago gitu-gitu. Terus akhirnya mereka semua jadi suka sama aku malahan. Wow. Nah, ya mungkin kadang kan ya itu adalah kayak ujian kamu lah 3 bulan pertama. Benar. Di Amerika jadi berapa lama tuh waktu di New York? 1 tahun. 1 tahun. Berarti 9 bulannya udah aman lah itu ya? Betul. Jadi kayak ibaratnya 4 bulan terakhir waktu aku kerja di sana, itu mereka seneng banget sama aku kan. Karena udah kayak udah bestie lah jadi ya. Jadi walaupun kata-kataan tapi kita semua tahu gitu loh. Itu kayak kitchennya bisa dibilang sukses sih karena ada inspektur kebersihan gitu dan kitchennya dapat grade A gitu. Saking bagusnya A+ gitu. Nah, kita udah seneng banget kayak chefnya juga udah seneng, udah mau rekrut aku buat kerja di sana. Waduh. Udah seneng banget mau dikasih visa kerja kan. COVID. Ya, emang si COVID ini ya, nyusahin lu tau gak? Nah dari COVID itu udahlah, aku ngerasa kayak, kayaknya Tuhan ngambil apa yang aku udah usahain mati-matian gitu, keras gitu kan. It's going away just like that. Dan aku nggak tahu harus ngapain setelah itu. Oke, ya mungkin itu nggak diambil sih sebenarnya Tuhan masih ngasih kamu ujian yang kemarin lagi. Itu udah selesai, tapi kayaknya kayak Victor kalau dikasih lagi akan bisa gitu loh sebenarnya. Nah itu yang aku unik sama cara Tuhan di hidupku sih. Ya di hidup umatnya sih lebih ya. Iya di hidup manusia ya. Betul. Karena ketika udah diambil semua, aku bener-bener jatuh, ibaratnya nggak ada kerjaan, aku ngerasa 2 tahun ya COVID itu ya? COVID 3 sampai sekarang 3 ya? masih katanya. Bukan masih gosip-gosip masih sampai sekarang katanya. Ya nggak bisa kerja sama sekali. 2020, 2021 lah ya. Sebenarnya setahun setengah, setahun setengah lah ya nggak bisa kerja sama sekali. Itu aku terpuruk dan hubungan aku yang dulu itu juga aku kandas. Jadi aku bener-bener kandas semua lah ibaratnya. Waduh. Jadi campur aduk ya? Bener-bener sejatuh itu? Sejatuh itu, terus aku juga deket-deketin cewek gitu juga orang tuanya pada nggak mau karena nggak tahu kenapa. Jadi aku ada kayak masalah sama orang tuanya perempuan gitu loh. Itu tuh a big problem karena aku udah ngalamin beberapa kali dan sama semua sih. Oh, jadi punya trust issue ya? Trust issue sama di misunderstanding atau misjudge ya? Dijudge orang-orang, misalnya apa sih namanya? Orang tua gitu. Di underestimate sama pihak perempuannya. Iya betul. Padahal kamu jadi apa-apa kok udah main underestimate. Masih muda udah di underestimate sih. Karena aku bukan dari keluarga orang yang ada dan mungkin penampilan aku kayak orang nakal ya mungkin ya. Masa nakal kayak gini? Tapi banyak sih orang nakal yang cakep sih. Temen aku wajahnya ya biasa, nggak kelihatan nakal juga nakal sebenarnya. Oke. Jadi kamu ngerasa semua terpuruk saat itu kejadian pas yang di COVID itu semuanya kehidupan kamu berubah. Benar. Oke. Jadi kayak mungkin bisa dibilang aku bisa afford most of the things waktu ada di Amerika kan karena aku kerja ya. Aku bisa afford, bisa hidup. Seneng hidup, ada kerjaan, ada yang dilakuin. Terus tiba-tiba hilang semua, aku jadi nganggur, depresi, nggak bisa keluar rumah bahkan kan zaman-zaman itu. Waktu itu aku juga nggak kepikiran bisnis juga. Ya karena kan apapun nggak bisa, bisa juga yang ada jadi bangkrut gitu saat itu. Aku takut banget kan waktu itu, jadi kayak ya udah hilang semua lah.
Jadi kalut lah semuanya. Nah, tapi kan kamu masih memiliki misalnya tuh minat memasak kan saat Betul. itu. Nah, apa sih yang kamu rasakan ya, seorang Victor tuh rasakan ketika memasak? Apa sih yang kamu rasakan? Kayak masak tuh ada sebuah hal yang emang bisa bikin kamu happy yang tadinya unmood jadi moodnya jadi bagus banget atau apa? Jadi gini, banyak yang ngomong master chef itu apa ya, harus seorang kayak celebrity chef ya, itu harus bikin suatu masakan yang wow, suatu masakan yang kayak fine dining lah atau Iya. apalah. It's not. Oke. To be a chef, itu kita harus create something. Menurut aku nih ya, to be a chef, kita harus create something yang bisa orang makan dan mereka suka banget, happy gitu. Dan bisa bikin mereka balik lagi. Menurut aku itu sebuah kesuksesan. Kesuksesan. Oke, nggak, maksud aku tadi kalau pas saat lagi masak apa yang kamu rasain? Aku seneng kalau Happy bisa banget. ngasih makanan yang enak. Tapi kalau Oke. aku nggak bisa memasak sesuatu dan deliver ke orang sesuatu yang enak, itu bakal jadi sebuah kayak burden, kayak khawatiran di aku gimana caranya bikin sesuatu yang enak. Oke. Gitu loh. Jadi kayak ilmuwan buat sesuatu kayak percobaan, kalau mereka belum sukses itu rasanya kan ya. kayak burden Aduh, gitu gimana kan. cemas gitu ya. Ya, sama Ketakutan. sebenarnya. Oh, sama kayak gitu. chef, kalau menurut aku. Oh, aku jadi inget ini seriesnya Thailand yang di Netflix yang baru-baru ini. Ada ya? Hanger. Oh iya, Ya itu juga kan menceritakan, oh jadi seorang chef itu emang kayak harus menyajikan sesuatu yang emang bisa langsung di-appreciate sama si Yang bisa penikmatnya. di-appreciate sama penikmatnya Iya, gitu. seperti itu. Jadi, menurut aku walaupun bikin fine dining pun, kalau at the end of the day orangnya kayak, apaan? Betul. Buat apa gitu. Karena aku ngerasa jujur, aku nggak tahu ya sahabat dari Master ya, aku kadang merasakan kita sudah bayar mahal, tapi kadang tuh yang kita dapat tuh nggak sesuai. Yeah. Terus ada yang mematahkan gini, ini mungkin stigma orang-orang, aku nggak tahu, OKB kali ya, kayak lu aja bibirnya apa lidahnya nggak biasa makan enak. For sure aku bilang kayak, hey, nggak semua makanan mahal itu tuh pasti semuanya enak. Kadang Yeah. tuh ada ngerasa kayak, ini terlalu berlebihan, terlalu apa ya, bukan gara-gara lidah kita nggak pernah biasa makan mahal, tapi bener nggak? Setuju nggak nih? Betul, setuju. Dan fun fact, di restoran-restoran gede pun di Jakarta ya, Heeh. aku sempat pesen foie gras. Oke. Itu foie gras-nya bau loh. Dan aku Udah nggak tahu, mahal, bau lagi. betul. Dan aku nggak tahu mereka nyajiin itu ke orang yang belum pernah makan foie gras mungkin. Bisa jadi. Jadi mereka ngerasa, oh ini tuh foie gras gitu. Rasanya seperti ini. Oke. Ada Kan anjir banget nggak sih? tengi Iya, dan gitu. baunya itu. Dan aku nggak tahu ya, mungkin orang-orang yang seperti itu paletnya juga udah keganti cara pikirnya Oke. gitu. Mungkin karena itu ya, misalnya kalau kita kan yang udah pernah makan enak, misalnya ya semua orang pasti pernah makan enak. Tapi kan Iya. ketika kita nyobain lagi nih, aku kan biasanya tipikal orang yang suka, oh ini yang lagi viral, aku Iya. cobain gitu. Oh ini agak sedikit expensive ya menurut aku, tapi pas aku makan, kok kayak nggak sesuai gitu dengan apa yang kita Ya. keluarkan gitu loh. Ya. Oke. Dan Baik tapi kamu lagi dimanapun negaranya itu, Iya. makanannya apapun, kalau memang enak sih harusnya memang enak. emang enak kayak gitu Di ya. lidah semua orang. Mostly emang sih kalau makanan mahal pasti enak, tapi ya nggak semuanya juga gitu. Pasti ada beberapa tempat yang emang udah mahal terus nggak enak. Ya, kecuali sesuatu yang ekstrim kayak stinky tofu, pete, jengkol itu kan nggak semua orang memang suka Betul. yang bau gitu. Tapi ada yang nggak bau, kok tenang aja, nanti kok ajakin ya makan yang enak, jengkol nggak bau. Nah kan abis itu COVID selesai, kamu kan Tuhan kasih kamu pelangi. After kamu Master Chef abis 2000? Itu 2021. 2021, berarti kan emang kamu cuma mengalami krisis itu hanya 1 tahun dong? Apa 2022? 2021 ada 22 ya? Lah gimana sih Tortor? 21. Di akhir tahun kali. 21, terus dua-duanya selesai. Aku baru ingat. Ya. Oh oke, jadi 2021. Istilahnya kan berarti kan krisisnya kamu hanya kamu alami beberapa bulan, right? Iya, iya. Ya kan dari 2020 Maret sampailah 2021 kan? Iya. Nah, pressure yang benar-benar kamu rasakan ketika ada di MasterChef itu gimana? Kayaknya kalau kita lihat orang awam nih ya, kayak misalkan, aduh kok ini benar-benar kayak ditekan banget harus perfecto, harus semua bisa challenge-nya. Apakah itu tidak
ada gimmick-gimmick. Banyak banget loh yang bilang settingan loh. Iya, kan kita kan nggak pernah tahu karena apalagi kita sering nonton terus kita denger enggak kok itu mah ditambah-tambahin doang gitu. Tapi pada kenyataannya I don't know about the other season ya. But my season sih purely emang karena kita compete dan orang-orangnya bener-bener yang mau menang. oke bener-bener kayak kompetisi banget gitu. Kompetitif semuanya. Oke. Jadi ya ada lah yang ngomong aku nggak mau menang, aku nggak kompetitif. Tapi ya mereka kenyataannya begitu gitu. Ya Oke. nggak bisa dipungkiri ini kan sebuah kompetisi. Dan mungkin waktu season aku juga orangnya memang jago-jago. Jago-jago. Dan mereka juga pengen menang juga. Jadi aku appreciate the competition karena emang nggak ada settingan sih waktu itu. Bener nggak ada settingan, Ya. pure banget Pure ya. Bener banget, kompetisinya nggak ada itu bener-bener semua kontestan itu ingin memenangkan menjadi seorang Master Chef Betul. Indonesia. Betul, dan kita pun sebenarnya Oke. nggak tahu siapa yang bakal stand out di Master Chef-nya, siapa yang bakal disukai netizen karena kita udah syuting dulu berapa lama Oke. baru ditayangin. Oh, nggak ada titipan berarti ya? Gak ada Oh, nggak ada benar ya? titipan itu maksudnya gimana Misalnya ya? ketika bulan ini yang kan dia per challenge tuh ada yang menang kan? Ya. Atau udah Karena kita ini nggak kan aku nggak tahu, ini kan aku ngasal aja ngomong nih ya. Sebenarnya, ya cuma kan ini omongan ini kan aku dapat dari sosial media juga gitu loh. Ya karena kita nggak nyobain masakannya sih sebenarnya. Karena kita nggak boleh nyobain masakan Satu sama lain kontestannya. Jadi kita nggak tahu dan mejanya juga jauh kan. Oh, oke. Jadi kita benar-benar nggak tahu sama sekali masakan dia itu looks good but I don't know about the flavor. Oh. Jadi tapi aku percaya aja sih sama jurinya karena jurinya ini Ya iyalah, memang udah. waktu kompetisi aku ngerasanya mereka juga waktu komen masakanku aku kan ngicipin kan masakanku dulu sebelum ku kasih. Aku tahu gagalnya di mana gitu loh. Oh, jadi sebelum kamu kasih hasil masakan kamu ke juri, kamu cobain dulu. Iya, ketika aku ada bikin sesuatu yang gagal, aku tahu gagalnya di mana dan mereka tahu gitu loh. Oh, mereka kasih tahu. Jadi mereka beneran ngicipin semuanya Oh, gitu. secara tidak langsung kamu ngetes juri ini bener apa enggak gitu dong? Ya. Wow. Tapi beneran gitu loh. Oke. Dan kalau aku ada yang gagal ya aku nggak akan dipanggil maju. Oh, Tapi kalau aku ada yang berhasil, aku ngerasa berhasil. Memang dipanggil maju gitu. Oh, beneran ya. Jadi tidak ada settingan selama ini ya? Ya, menurut aku sih season aku nggak ada. Oh, season kamu nggak ada. Kalau season lain nggak tahu ya? Nggak tahu ya kalau Oh, season betul. lain ya. Karena setiap season pasti beda dong. Ya treatmentnya. tergantung ininya mungkin Tergantung itu, kontestannya. Bagi sahabat dari pasar silakan berpikir ya apakah season lain akan ada settingan. Mulai dikenal se-Indonesia, mulai diomongin sama netizen juga. Terus gimana cara kamu ngadepin setiap challenge yang ada di episodenya tuh? Untuk kayak apa bisa fokus gitu dan apa ya kayak tenang, relax untuk ngejalanin si kompetisi ini. Sebenarnya kalau ada yang ngomong ikut MasterChef dia relax, I don't believe that. Iyalah karena kan I don't setiap believe kita lihat tuh pasti tegang dan tegang. Yeah. Pernah pengen nyerah nggak saat itu? Aku pengen nyerah waktu masuk ke 4 besar itu. Keempat besar, oh wow. Makanya aku sempet nangis tuh. Itu bukan disuruh nangis itu. Enggak, aku nangis Bener nggak nangis sengaja. ya? Aku nangisnya nggak Oke. sengaja. Aku nggak mau nangis. Terus ditanyain sama jurinya, mana kamu yang dulu, mana kamu yang berani ngomong, mana gitu. Aku jadi kayak, wah gila sih. Gara-gara kompetisi ini sendiri, aku jadi ke pressure sampai aku lupa diri aku sendiri tuh kayak gimana yang dulu gitu. Jadi pressure-nya beneran pressure. Bener-bener kayak merasa ditekan, super ditekan gitu ya. Ya. Dan kamu tapi bisa dong, gimana caranya kamu ngembaliin lagi Victor yang lama itu saat ketika kamu lagi ngedown banget, terus apa yang kamu lakuin bisa? Gak bisa sih itu top 4 aku udah terakhir. Aku kalah. Karena challenge-nya waktu itu bikin dessert sama main course dalam 60 menit. Oh oke. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, Main course dalam berarti kalian bisa masuk MasterChef. Ya bisa, tapi kan gak enak. Oh iya, harus enak ya. Iya kan, 60 menit. bisa mah gampang ya. Aku mah 30 menit juga Iya. main course sama itu gampang. Enak atau enggaknya yang dicari ya kan. Terus kan karena kan menjadi seorang master chef juga kan bukan hanya rasa tapi kayak dari penampilannya juga yang Betul, unik-unik segi gitu rasa, kan. penampilan, dan komposisi Ah. itu penting banget. Komposisi Betul. masakan itu sayurannya, proteinnya sama karbohidratnya harus right composition gitu. Nah, selesai kompetisi, kamu kan banyak banget langsung disorot sama masyarakat. Betul. Ya, selain emang
tampang kamu, skill kamu, dan apapun yang terjadi di sekitar kamu, sehingga kamu tuh kayak namanya cepat banget mencuat lah. Betul. Saat itu. Sampai ada fanbase. Yeah. Ada sedikit rasa kayak aneh nggak sih yang kamu alami saat itu? Kok tiba-tiba disorot semua orang gitu, sampai orang tuh ngomongin aku terus. Ya, sebenarnya waktu pertama-pertama aku ditayangin, terus banyak banget yang fanbase Victorious gitu, Victor fanbase. Itu teman-teman aku yang di Semarang juga pada nanya, ini beneran fanbase kamu atau kamu bikin sendiri gitu? Ya kayak effort banget kan, kelihatan kan anaknya kompetitif banget gitu. Ya, Gue kan. harus effort juga nih, gue bikin fanbase sendiri. Enggak, Enggak. kan sampai lucu aja sih, kayak awal-awal waktu itu followers aku masih 10 ribuan gitu. Itu udah ada fanbase, aku liatnya kayak, ih lucu banget sih ini orang-orang. Nggak risih sama sekali, karena menurut aku nggak akan ada di sekarang tanpa mereka. Oh betul loh, Ya. wow keren nih. Kalian semua the best. Nah oke, terus kan ini aku agak mengikuti sedikit tentang Ya. karir kamu. Karena emang berseliwer, aku juga Betul. jujur nih aku bukan penonton acara tersebut. Masterchef bukan ya? Kadang-kadang aja kalau lagi pengen ya nonton gitu. Kadang aku nonton cuma hanya di sosial media gitu. Ya, oke. Dan kamu juga diselimuti dengan beberapa kayak perjalanan karir dengan sahabat kamu saat itu ya. Iya, iya. Nah itu tuh apakah settingan bener apa emang kamu beneran temenan sih? Sebenarnya kita biasa aja sih. Oh oke. Bahkan to be honest, di galeri Masterchef kita juga nggak yang deket banget. Justru aku deketnya sama Palito. Oh pas Ya. saat kompetisi? Ya, terus Palito tuh juga berteman aja sama Alden gitu. Oh oke. Jadi kita ya nongkrong aja gitu, ngobrol juga nggak banyak ngobrol. Oh, Aku juga oke. nggak tahu banyak tentang dia sebenarnya awalnya itu. Bahkan aku nggak tahu keluarganya kayak gimana, dia punya kakak adik berapa Oh, gitu. oke. Aku bahkan nggak tahu gitu. Ini awalnya. jujur nih ngomongnya kayak gini? Ini jujur. Oh betul jujur. Jadi kamu saat kompetisi tuh nggak kenal, tapi after kompetisi baru kamu tahu Setelah kompetisi karena banyak yang suka, kalian berdua gitu kayak. kayak banyak yang suka ngelihat aku sama Alden itu kayak bareng atau kerja bareng. Ada chemistry beda lah gitu. Misalnya kayak Ya banyak yang bilang lah mereka bromance atau apa bromance gitu. gitu ya. Ya udah mah aku kayak gitu aja. Sebenarnya awal-awal juga sama Palito, terus juga Oh. kita oke. sering bikin konten juga sama Palito gitu. Tapi istilahnya kan kalau kita yang tahu, oh ya mungkin sebenarnya kan itu terjadi karena memang fans yang ngasih ya kan Yeah, ruang tersebut. yeah. Sebenarnya kalian nggak tahu harus ngelakuin Sebenarnya apa gitu. aku kan juga, ya aku sama semuanya lah, sama Palito, sama yang cowok-cowok yang lain aku juga sebenarnya oke-oke aja gitu. Oke. Cuman takutnya kalau misalnya kalau sama cewek juga jadi aneh, nanti jadi lebih panjang ya nggak sih? Sebenarnya aku juga waktu itu kayak mau collab juga sama cewek gitu, mau deket sama cewek juga. Tapi kayaknya apa ya, aku lebih mikir fansnya agak radikal Iya, juga ya. rada agak sedikit barbar ya. Barbar, jadi kayak mungkin aku waktu itu kan pernah kan pergi sama orang Masterchef juga, yang cewek gitu, aku lagi pergi makan aja di pinggir jalan. Ada tuh dibikin TikTok, Oh, emang viral ya, gitu, viral. terus apa kayak yang Korea-Korea gitu ya, mau sama cewek nggak langsung diperbolehkan. dimarahin gitu. Karena mungkin nggak nggak sih kalau aku diperbolehin melihat gitu. juga dari fenomena yang hadir kemarin di sosial media, menurut aku memang kayak ada chemistry yang menurut mereka tuh kayak kalian tuh kayak gemes aja sebagai partner gitu loh. Ya. Ya partner dalam arti itu ya sama chef lah gitu, Ya. saling bareng-bareng. Ya boleh dibilang kayak bromance ya kayak bro kayak Ya. adik kakak aja kali kan Ya sama karena aku juga nggak masalah sih awalnya. Betul. Aku pikir ya ada ngobrol juga sama Alden, dia juga ngobrol kayak ya udah tektokan, banyak yang suka, jalani aja, ya udah oke, dia juga oke kan. Ya waktu itu kan ya jalanin aja sama Iya, Alden, terus banyak yang betul. suka, terus waktu itu memang aku lagi deket sama cewek juga. Oh baik, seperti sebelumnya gitu. Nggak ada masalah ya udah jalan sendiri-sendiri, karir sendiri-sendiri gitu. Pokoknya I treat people the way they want to be treated. Oh, oke, Or the way they baik. treat me lah. Nah gitu. seperti itu. Paham nggak sahabat Dara Master? Ada subtitlenya di bawah ya kalau nggak ngerti ya. Ya udahlah, setelah mengikuti kompetisi, sekarang itu udah terkenal lah kamu sebagai seorang Master Chef Indonesia ya. Ada nggak sih goals lainnya yang kamu harapkan atau yang kamu belum tercapai menjadi seorang chef gitu? Yang berbau hubungan dengan masakan Aku atau pengen kuliner? bikin bisnis makanan Restoran kayak gitu? dan doain soon bakal ada.
karena lagi working on it juga Oke, sebenarnya. Aku goals di hidup ini dari dulu sampai sekarang ya, yang aku sudah visiin gitu ya. Aku cuma pengen bikin orang tuaku bahagia, keluarga aku bahagia. Udah, aku bukan orang yang muluk-muluk, aku pengen jadi superstar kayak gini gitu. Aku cuma pengen my loved one happy. Oke, Itu aja. anak yang berbakti, emang semua anak kan pengen cita-citanya Ya. adalah membagian orang tua lah ya. Betul, betul. Tapi menurut aku ya dengan pencapaian kamu saat ini pun orang tua kamu udah bangga banget lah. Ya mungkin kebanggaan atau kebahagiaan itu kan temporary, pasti. Betul, Itu apa iya yang sih. kita rasain sekarang. Tapi dengan aku pengen bikin mereka bahagia, bahagia means ya selalu happy. Selalu happy Selalu ya. happy. Pokoknya nggak Nggak pernah nggak susah. happy ya, betul. Karena mereka udah juga ngasih semua yang terbaik buat aku. Pas mereka susah, mereka tetap usahain buat aku gitu. Oke, jadi kamu ya namanya juga anak ya, pengen Yes. banget orang tuanya bahagia selalu. Keren banget loh Betul. ya, Koko Victor ini. Oke Tor, dari kamu udah bikin konten masak juga di sosial media, kan sekarang kamu lagi aktif Ya, lah ya di sosial media untuk lagi bikin konten di gitu. sosmed ya. Terus juga udah menjadi seorang Master Chef Indonesia, terus tiba-tiba diundang jadi bintang tamu juga. Tiba-tiba kepleset ke dunia acting, main series. Boleh diceritain nggak gimana awal mulanya kok kamu mau gitu loh? Ya awalnya diajak sama kenalan gitu kan. Terus ya udah main aja gitu. Langsung main. Oh kamu nggak ada istilah itu kayak ikutan sekolah acting dulu gitu atau enggak? Atau emang langsung kayak Nah, casting Aku main aja? kebetulan nggak ada sekolah acting. Oke, terus gimana? Ya. Kamu ini kan adegan pertama series dong misalnya? Ya pertama kali series dan nggak sekolah acting, tapi kebetulan di sana ada coachnya. Oh, Yang oke. ada pemain yang jadi coach sekaligus, namanya Om Yayu. Nah Om Yayu ini mungkin bisa dibilang kayak legend ya, kayak udah dari dulu. Udah pada tahu lah semua orang Udah sama pada Om tahu Yayu lah. Jadi Om Yayu ini yang ngajarin anak-anak juga. Jadi aku belajar banyak juga dari Om Yayu. Aku berusaha kayak ikut campur aja, kayak turut. Misalnya aku geser meja ini, ya kamu bantu aku geser mejanya. Oh, Seperti oke. itu Oh, aku oke. di dalam series itu gitu. Jadi aku ikut bersama mereka, aku ngeliatin mereka caranya mereka acting, caranya mereka biar nggak deg-degan Kaku, waktu deg-degan ya. action gitu, Kan deg-degan. pasti kan apalagi orang yang baru pertama kali kan, misalkan Yeah. pasti lihat kamera kayak yang dialognya tadi yang udah hafal banget tiba-tiba ngeblank. Ya betul. Ada pernah kejadian nggak? Kebetulan nggak, Oh, puji nggak, Tuhan. kebetulan nggak. Karena aku selalu nganggapnya ini tuh kalau udah action, kan partner aku pasti juga mereka udah ngafalin sesusah mereka, sekuat tenaga mereka juga. Aku juga harus memberi yang sama dong. Jangan sampai mereka, lah gue udah ngafalin, masa lu belum hafal gitu. Gue udah ngafalin, masa lu masih, aduh lupa, gitu, lupa. betul. Gitu kan nggak enak. Jadinya belum sampai Oh iya, situ. bener-bener kayak bener-bener kamu mempersiapkan diri kamu lah, walaupun itu Iya. adalah proyek pertama. Iya. Apalagi- Apalagi aku ngomong sama tembok lah. Apa nih yang jatuh? Sorry. Aku oke. ngomong sama tembok lah, ngafalin terus-terusan gitu sampai kayak orang gila juga nggak apa-apa. Yang penting waktu action itu aku ngasih yang terbaik. Terbaik. Udah, Wow, do the best lah ya di situ. Yes. Total sekarang series ada 2 berarti? Masih 2 sih. Oke 2, tapi bakal ada lagi. Aku pengen pagi. Oh pengen Aku lagi gitu. Nah, Pengen- ini kan hal yang pengen baru lagi nih. aku. SMP pengennya masak, sampailah kamu ngalamin istilahnya sekolah dan training ke luar negeri gitu kan. Terjun ke kompetisi, menjadi pemenang di fans kamu sendiri gitu. Terus terjun ke dunia series, dunia acting ya, dapat 2 series. Apakah ada indikasi kamu ingin menjadi seorang aktor dan menjadikan profesi ini ada profesi utama? Aku nggak mau menutup segala kemungkinan karena aku percaya dari dulu sampai sekarang apa yang aku lakuin, rencana aku itu nggak akan lebih dari rencana Tuhan. Betul. Gitu. Jadi ketika aku udah ekspektasi aku mau rencana aku seperti ini, aku nggak mau. Karena itu bakal nanti kecewa. Iya, karena kalau kita terlalu Iya. berekspektasi tinggi itu kadang ya benar ya, kita kan punya rencana, kan Tuhan yang menentukan semuanya. Betul. Makanya I will do my best.
let God do the rest. Benar. Keren banget lo ya Koko Victor ini ya. Yes. Tapi sebelumnya kamu pernah kepikiran nggak kamu bakal ada di titik sekarang? Gak kepikiran sih. Kamu bener-bener kayak tiba-tiba terkenal, tiba-tiba masuk TV tuh, tiba-tiba main Makanya film. itu rencana Tuhan gitu. Jadi ini jalan yang Tuhan kasih dan aku bisa bilang jalan yang aku jalanin ini nggak juga mulus gitu loh. Yes. Banyak banget rintangan, banyak banget cobaan, banyak banget orang yang nusuk, tapi aku nggak pernah expose gitu. Ya, Jadi pastilah orang-orang dong. banyak yang nggak tahu juga sebenarnya. Dunia Tapi entertainment- aku tetap remain quiet karena aku percaya Tuhan punya caranya. Tuhan pengen ngajarin aku ini, pengen ngajarin itu. Ya yang lain, yang balas biar Tuhan aja. Bener, kan dan emang juga kalau dilihat Victor ini tipikal anak yang nggak mau juga kayak ngoyo-ngoyo banget. Misalnya ya udah, namanya juga dunia entertainment kalau orang nggak tahu kan pasti kayaknya enak-enak banget. Padahal Yeah. kan banyak juga yang nggak enak. Cuman ya Bener. bener kata Victor tadi gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini karir kamu tetap mulus, tetap ada aja gitu kan. Nah Yeah. dari banyak kesibukan kamu, ya masak juga, terus acting juga. Nyanyi nggak mau ngerambah nyanyi? Aduh, kalau itu kayaknya harus sekolah nyanyi sih. Harus sekolah. Lah Karena kamu nyanyi- aja acting nggak sekolah bisa. Aku tuh kemarin baru datang ke event budaya gitu dan aku ternyata baru tahu kalau vokal itu harus di ini loh. Dipelajari, Dipelajari, iya dong. dilatih gitu. Jadi Semua orang bisa nyanyi, cuman nggak ngerti nada aja, buta nada gitu loh. ada sih yang buta nada beneran. Ada sih sebenarnya juga. Oh, buta nada, buta hati. Nah ya, apa istilah itu? Apa yang kamu lakukan untuk menjaga performance kamu? Misalkan untuk tetap stamina-nya oke, tetap perfecto di depan layar dan di balik layar. Yeah. Apa yang kamu lakukan, Ko Victor, Kalau- untuk membuat itu menjadi apa ya? Indah lah dilihat. Kalau untuk stamina dan kebugaran tubuh yang pasti olahraga. Oh sudah pasti itu. Olahraga, nge-gym Gym. dan ya kalau aku tuh suka futsal sebenarnya. Waduh. Suka futsal. Laki futsal banget ya. Suka futsal, basket, pokoknya olahraga yang melatih ketajaman otak dan juga Oke. strategi aku suka. Makanya dari situ mungkin aku terlalu nggak suka ya sama orang yang nggak ada tujuan, bener. kelemar-kelemar, slow gitu. Kayak males-malesan gitu ya. Mungkin karena semua yang aku lakuin aku sukanya yang Memacu adrenalin gitu. bener, Oke. yang pokoknya ada strategi, pengen Oke. gitu-gitulah. Nah, kalau masalah penampilan, baik lagi ya harus treatment. Oh, ke treatment. Treatment kemana kalau boleh tahu? Treatment ya? Ke Dermaster. Oke, seorang Victor, misalnya sibuk nih, misalnya dengan aktivitasnya juga, terus olahraga, itu gimana? Kayak apa sih yang kamu lihat dari treatment sendiri? Karena kan, Yes. ya kita tidak bisa bohong juga karena stigma kecantikan itu hanya untuk perempuan. Iya Betul, kan? Misalnya betul. apa-apa tuh cewek. Padahal cowok juga perlu, apalagi kita nggak tahu ya, gue kayak ngerasa sama public figure ya, yang sering nongol di depan layar itu juga perlu gitu. Nah, Perlu kamu banget. ngeliatnya gimana tuh? Jadi gini, cowok yang beneran cowok, maksudnya dia itu beneran kadang nggak mikirin sama sekali penampilan. Jadi kan aku juga dulu nggak mikirin penampilan. Bener-bener nggak pas waktu tuh kerjanya masih belum di TV Ya, lah ya. aku nggak pakai, bahkan aku nggak pakai sabun muka yang bukan buat wajah. Badan yang kayak Pakai all sabun in wajah gitu. Oh, oke. Sabun wajah gitu aku nggak pernah pakai. Oh, oke. Sabun Badan dipakai di muka ya. Cowok pasti ya, kayak gitu biasanya. dulu aku kayak gitu. Karena saking aku nggak pedulinya, aku nggak pakai sunscreen juga. Oke. Terus panas-panasan aku cuma gas aja gosong. Itu sebelum kamu masuk MasterChef kan? itu waktu aku dari kecil sampai SMK. Oh, sampai SMK. Bener-bener aku naik motor ya. Aku kan dulu naik motor gede gitu. Oke. Aku beneran nggak ngurusin kulit aku Penampilan sama gitu sekali. Sunscreen, hand body gitu nggak pernah. Terus naik motor nggak pakai Sunscreen sunscreen. itu bahaya Itu kan banget sih. wajahnya rusak banget kan. Parah. Nah dari situ sih aku mulai masuk ke MasterChef. Mulai tuh aku ngeliat Mulai mau benar diri lah ya. muka gua kenapa ini ya pori-porinya gede, terus Oke. ada kayak noda hitam gitu. Aku terus dikasih tahu, oh ini tuh gara-gara sunburn, Sunburn gitu. ya, karena Terus kan nggak pakai istilah penangkalnya lah si sunscreen itu. betul, terus ya ada flek-flek hitam itu karena matahari yang terlalu jahat gitu loh. Terus aku mikir, nah cowok lain juga banyak. Ternyata di dunia entertainment
cowok-cowok itu juga udah banyak yang ngurusin kulitnya. Oh pasti, karena itu Makanya. wajib hukumnya. Karena kan kita selain kita skill ya kan, skill itu pasti packaging itu tuh dilihat juga lah. Dari situ lah. Kamu Aku udah baru coba? mulai Oh. coba treatment. Oke, ke Dermaster treatment apa yang udah Ko Victor istilahnya itu lakukan? Nah, pertama aku ke Dermaster itu aku langsung nyobain, aku nanya tuh konsultasi dulu kan sama sama dokternya dokternya. karena dokternya yang paling tahu. Dokternya ngomong, oh ini kayaknya kamu gara-gara sunburn lah dan lain-lain lah, pori-pori gitu. Jadi aku nanya, yang paling bagus apa dok gitu? Mau cobain booster shine nggak? Oke. Aku cobain tuh. Habis gitu aku treatment apa ya? Smart Sight pernah nyobain? Yang Oh Smart habis Sight? itu ya aku Smart Sight. Ya itu juga itu bagus sih. Wah itu ya mungkin emang lebih ke kayak Sedikit. ya luka bakar dikit kan. Iya, namanya juga di ibaratnya. laser Iya. ya kan. Tapi kan beauty is pain emang. Beauty is pain memang. Tapi masih bisa ditahan kok sahabat Dermaster ya. Tapi memang bagus sih Smart Sight itu. Hasilnya. Aku sih texture ya. Aku habis Smart Sight itu Texture texture ya? itu bener-bener langsung hilang aku. Iya Langsung iya. berkurang banget. Apalagi hari-hari terakhir itu wah Wah itu kayak kulit bayi gitu. bener kayak pelampi gitu loh. Ya betul. Terus apa sih? Apa lagi tuh? Ya tapi mungkin kedepannya aku bakal maintain aja sih. Maintain gitu. aja gitu. Intinya ya istilahnya cowok laki itu ya bukan istilah stigma laki-laki itu nggak perlu gini. Ya dengan menjaga diri aja tuh Ya. merawat diri itu ada salah satu Penting dirawat juga. aja, rajin olahraga, terus Betul. konsultasi sama dokter ya Dermaster itu mereka yang paling tahu sih menurut aku. Ya. Oke. Nah kalau dilihat kan karir kamu kan udah stabil nih sekarang ya kan? Ya. Terus dikenal banyak orang juga. Ya istilahnya ada perubahan lah ya, transisi naik jadi Yeah, chef. Terus yeah. sekarang udah mulai merintis jadi aktor juga. Ini aku the best banget ya. Apakah selanjutnya seorang kakak Victor ya akan memberikan surprise ya kepada netizennya, kepada fans-fansnya? Surprise, ya. Ya tadi mungkin tiba-tiba nyanyi gitu ya. Keluarin single judulnya. Masak Cinta. Asik. Karena aku udah ngalamin naik turunnya di sosmed, ngalamin segala sesuatunya di entertainment, dan aku udah paham betul sih gimana kinerjanya di entertainment ini dan di Konoha ini. Iya betul di kono. Ya, dimana yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Waduh takut. Jadi aku lebih nyari sesuatu yang kayak bikin konten yang orang Oke. suka, bukan karena orang mau. Aku seperti itu. Oh jadi kamu nggak mau menjadi orang yang di-create. Ya, jadi coba bener atau salah? Oke. Aku sih salah kayaknya. Lu bener atau salah? Iya. Lu nggak akan bisa memuaskan semua orang, Oh pasti, itu setuju aku. pasti. Yes. Dan lu nggak akan bisa selesai memuaskan mereka. Iya dong. Nggak ada habisnya. Nggak akan pernah habis. Setelah ini Iya. pasti maunya lebih, Iya. pasti maunya lebih. Kayak dikasih hati minta jantung. Betul. Seperti itu. Nah, sama dengan ya di dunia entertainment ini, lu nggak akan pernah cukup dan ketika lu nggak bisa memberi apa yang mereka mau, at the end, lu nggak akan ada lagi, nggak akan didukung lah, nggak akan inilah. Jadi aku sekarang lebih pengen buat sesuatu yang orang bakal suka dari konten masak aku, pure dari konten masak, aku ngasih sesuatu yang informatif aja gitu. Terus dari dunia acting mungkin aku mau belajar acting lebih dalam lagi supaya aku bisa memberi sesuatu yang bagus ke mereka juga gitu. Oke, tetap berimprovisasi lah dalam diri Betul. sendiri ya. Jadi aku mengurangin banyak banget itu kayak sensasi dan lain-lain itulah Bener sih. dan lebih ke Prestasi. prestasi betul. Wow, keren banget ya. Yes. Dan mungkin emang semuanya nggak instan, nggak segampang dulu, bakal mulai dari bawah lagi. Tapi nggak apa-apa, karena it's what we love, not what people Oke. yang atur kita. Wow, seperti itu ternyata sahabat Dermaster. Dan melihat kondisi Victor yang sekarang kan istilahnya banyak sekali berbagai macam hal yang sudah dilaluinya. Kalau kita lihat progres dari kecil sampai melalui kayak sekolah sampai ke luar negeri, sampai berkompetisi, sampai main istilah itu series lah ya, Ya. di bidang acting gitu. Netizen melihat, kan kita tahu sendiri, netizen sendiri itu melihat bukan hanya dari sudut baik saja. Pasti ada aja nih namanya deterjen, makin dikucek makin berbusa gitu kan. Deterjen. Ngasih kamu kayak feedback yang kurang baik lah. Pasti kamu akan dicari kelemahannya. Puji Tuhan, Iya kan? puji Tuhan. Nah,
di series ini puji Tuhan belum ada yang Oh belum, nggak. dihujat. Kalau di karir deh, di karir misalkan kamu dapetin selama kamu berkarir di dunia entertainment, pasti kan ada juga hal. Oh iya. Dan itu apa yang kamu rasain sekarang nih gimana? Dengan kamu caranya gimana ngatasin si head comment tersebut, terus apa yang kamu rasain sekarang gitu setelah kamu bisa meluluh lantahkan si deterjen? Banyak banget sih head comment juga. Aku juga nggak bisa membungkam mereka. Aku nggak bisa mengatasi mereka. Betul. Jadi balik lagi gini. Banyak orang bisa berbicara. Ya. Banyak orang bisa ngerusuhin hidup lo. Mhm. Tapi itu mereka itu bakal menjadi powerful ketika lu bereaksi. Oke. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain, lu diam aja, lu cuekin kayak mereka Kayak nothing happen gitu ya? nothing happen. Ya udah, ya yang penting just focus on yourself, fokus ke orang-orang yang lu cintai, dan berkarya aja udah. Oke. Ya, aku nggak ngomong jalan yang aku kasih tahu ini tuh bakal gampang, bakal enak. Justru jalan yang kayak gini tuh bakal lebih susah, bakal banyak orang yang fitnah, bakal banyak orang yang ngomongin lo dan lain-lain. Tapi stay true, man, stay true, gitu. Walaupun sulit ya kadang Ya. untuk jadi stay true itu kan agak sulit. Aduh gimana? Karena kan yang kita ketahui juga di negeri Konoha dan dengan deterjen yang berbagai macam, ada aja gitu hal yang Banyak dipelintir gitu. banget pelintiran dan penjilat itu. Waduh. Jadi jangan jadi jahat karena orang jahat. Hmm. Jadi baiklah, jadi lebih baik bahkan. Bener, hidup cuma satu kali ya, kita nggak pernah tahu umur kita kapan. Terus habis ngelakuin jahat, besok metong. Bercanda. Ya kan kita nggak pernah tahu kan? Ya kita nggak pernah tahu. Habis berbuat jahat taunya, kata Tuhan udah cukup deh lo jahat mulu, kata dicabut ya kan? Yeah. Makanya ya buat sahabat dan master kita tuh selagi kita masih bisa bernapas, lakukanlah hal yang baik. Menjadi orang baik itu gampang, Betul. nggak perlu modal. Ya, kuatin tuh agama kalian, Betul, iman. deketin sama Tuhan. Betul. Jangan sampai Tuhan jadi nomor 2, 3, 4 gitu. Tetap Tuhan nomor satu dong Tetap nomor ya. satu. Biar kita tuh dituntun di jalan yang benar. Waduh, Betul. insya Allah hari ini aku agak sedikit bagus ya pembicaraan aku ya. Tapi oke, proyekan apa yang next ini udah deket banget yang kayak mungkin sesuatu yang ditunggu sama fans kamu, Victor? Apa mungkin ada apa gitu dikasih tahu? Gak ada di deket-deket ini sih. Ya. Belum ada, tapi sudah ada kan? Doain ya casting-casting itu pada dapat semua. Amin. Terus juga nanti bakal ada lah series-series. Tapi Ya, nggak lagi. di dalam waktu yang dekat. Mhm. Terus aku bakal tetap konten masak, aku bakal tetap menghibur, bikin konten yang lucu-lucu juga di sosmed gitu. Oke. Jadi ya, Jadi itu aja. buat semua fansnya Victor ya ataupun yang belum jadi fans tetap support karirnya karena kan ini anak baik nih. Kalau dilihat dari balik layar tuh juga Ya. ngobrolnya emang Ya Baik. biar orang yang menilai lah. betul Ya. karena orang baik nggak pernah bilang dirinya baik sih Thor. Yes. Bener kayak gitu. Intinya bekerja dengan rasa kasih dan juga dengan sesuatu yang menunjukkan skill kita gitu dengan baik. Do the best lah ya. Luar biasa sekali loh ya Victor ini ya. Satu tantangan demi satu tantangan sudah dilalui sama seorang Victor Agustino. Waduh ya. Dari mulai kecil sekolah terus ikutin kompetisi, mengalami down bener. juga. Banyak orang yang berusaha ngejatuhin juga. Iya, tapi tetap struggle. Yes. Jadi kalau kalian semua mikir I will give up, nah I will never give up guys. Never. Betul. I'll do my best. Kalian banyak mulut di luaran sana, tapi kita cuma punya 2 tangan hanya untuk bisa menutup kuping kita saja. Seperti itu. Luar biasa, Erdio. Waduh. Jadi nih buat sahabat dan master mungkin yang penasaran sama kegiatan Koko Victor ya. Mungkin pengen lihat nih apa konten-konten yang dibikin, masak yang kata dia bikin konten masak. Siapa tahu nanti dia bakal jadi kayak komedi masak, kita nggak pernah tahu. Dia masak di komedi putar, kita nggak pernah tahu. Makanya kalian jangan lupa untuk follow semua sosial medianya dari Koko Victor. Nanti kita bakal drop di description kita ya mengenai semua yang ada di dirinya Koko Victor. Waduh. Nah kira-kira buat sahabat Master, next episode kita bakal undang siapa atau kalian ingin mempertanyakan sesuatu kepada Koko Victor, nanti siapa tahu kita undang lagi di Booster ya. Tapi Bisa. ini satu hal yang harus dilakukan sama sahabat Dermaster, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya di Dermaster Klinik Indonesia. Kalau kayak gitu, aku Erdio Hen. Dan Victor Agustino. Sampai ketemu lagi. Bye-bye di Booster. Thank you.